Ini jadi mahal SIM-nya sama mobilnya. SIM 42 juta, ini mobil paling ratakan iki. Mobil piro, Mas? Ya 20 juta. 20 juta, kae lur. Mobilnya VW lur. Wangun. Ora apa-apa nang kene ngevlog dadi Iya. bebas. Jadi hari ini ketemu teman dari Jogja juga. Ya, Dari Jogja, dia di Jerman. Sudah berapa tahun, Mas? 3 tahun. Udah 3 tahun di Jerman. Oh ya, perkenalin namanya siapa? Oh ya, nama saya Irwan. Saya lahir di Pekalongan. Pekalongan. Kuliah di Jogja, kerja di Jogja, terus kesasar sampai sini. Ya, ini kemarin tuh dapat info dari Mas Agib Brilio. Basis sejuta umat di Jogja. Katanya ada teman di sini dan ternyata nggak jauh juga. Berarti udah 3 tahun di sini. Dulu emang rencana ke Jerman buat kerja, buat kuliah atau buat apa, Mas? Iya. Aku wis ngerti tapi kan wong-wong ora ngerti. Iya, jadi ceritanya emang awalnya dulu itu mau kuliah ya, tapi salah satu beasiswa yang saya tuju itu dia memang membutuhkan semacam pengalaman lapangan gitulah. Akhirnya saya nyari pekerjaan dan beruntungnya dapat, terus sampai sekarang masih proses cari pengalaman. Jadi belum kuliah ya. Cari pengalaman di Indonesia sama di luar negeri itu beda loh. Beda. Beda. Kalau di Indonesia, misalnya kamu cari pengalaman, kamu gagal atau nggak sukses, tinggal pulang ke rumah orang tua, masih ada nasi, masih ada beras. Tapi kalau di luar negeri, kalau mau survive ya pure survive, harus itu. Harus memang. Terus ini yang orang-orang Indonesia ini banyak yang pada pengen tahu gimana dulu bisa sampai Jerman, syaratnya apa aja. Mereka mesti pada pengen tahu gimana, Mas? Iya. Gimana? Jadi dulu itu saya sempat memang belajar bahasa Jerman terlebih dahulu di Jakarta. Di Jakarta ya. Jakarta di Goethe Institut ya namanya. Teman-teman yang pengen belajar bahasa Jerman pasti udah tahu. 3 bulan itu cuti di luar tanggungan, izin sama bos, kemudian diizinkan. Terus singkat cerita saya ngelamar dari Indonesia untuk ikut salah satu program membantu mengajar, Oh iya. memperkenalkan budaya, kemudian lanjut belajar bahasa di sini. Wawancara via Skype, kemudian dapat kontrak dikirim dari Indonesia, dari Jerman ke Indonesia. Kemudian dengan kontrak ini kita pergi ke kedutaan Jerman yang di HI itu ya. Yang di HI. Kemudian di sana kita bilang ini kita ada kontrak kerja di sana selama sekian tahun. Kemudian setelah kerja itu selesai, ya seperti yang saya tadi bilang, Mas, pengennya langsung kuliah ning ndelalah urung Kepasan. Kayak jodoh ngono lah, Mas. Iya, betul. Mas ndodok wae, Mas, kayane. Nah, iki wong kene iki senenge ndodok. Wong kene ora iso ndodok. Orang-orang Jerman tuh nggak bisa ndodok. Oh, Iya. Jadi itu singkat ceritanya ya. Singkat ceritanya. Tapi kalau untuk prosesnya panjang. Panjang memang, harus wawancara, ngajukan visa, kemudian dapat tiket, kemudian ke sini. Dan setelah kontrak setahun pertama itu selesai, kita kan ketika saya tahu beasiswanya belum jodoh, kan kita harus survive gitu. Maksudnya kalau kita pulang masih setahun itu kan malu. Iya. Oh, ngerantau ya, kita iya wajar ya. Betul. Karena ya gitulah. Balik lagi orang kita itu kan tadi yang diobrolin tadi udah ngobrol banyak.
Nah, diobrolin itu kan orang Indonesia itu taunya kalau kita ke luar negeri itu hidup enak. Iya. Padahal di sini satu, perbedaan budaya. Iya. Kedua, musimnya nggak sama kayak di Indonesia, setahun panas terus. Iya. Ketiga, aturannya macam-macam di sini. Ya. Orang ono warteg, orang ono soto ini yang tadi diobrolin. Orang pecel lah. Orang ono pecel, kamu bisa bayangin kalau tiap pagi itu sarapannya meng roti. Roti dan roti. Nah, Dan itu kan ya wong Indonesia makan roti kan rawar ya. Roti di tempat kita kan kamu taunya cuma sari roti. Roti sari roti. Ra ono ra kene. Sini itu jadi roti dicampur sama opo ya, ono babi lah, ono sele lah, ono apa ya seperti yang pernah tak ceritain. Celeng. Nah, celeng barang guys, macam-macam. Serawo Mas iki vlog oh, bebas. Siap. Bebas vlog ini iki bebas sih, njaluk aspake sih. Cuma tori kok cekel polisi. Nah, oke, kandhani. Oh iya. Iki wis sudah 3 tahun di sini, jadi apa ya? Budayanya sudah ikut sini ya. Jadi kalau ngotorin itu udah inilah hukuman penalti lah. Ini kita tuh di luar ya. Jadi pas udan iki paling sekitar 15 derajat. 15 derajat lah. Kalurang lah, kayak kalurang. Ya kayak kali urang ngono. Kali kuning ngono wae lah, ya. Kali urang rada grimis terus pas ngono kira. Kali urang jalan kenangan. Waduh, ngandi yang popi. Ora penginapan pinggire kan. Kangen nganu peyek karo anduk bali. Jadi kalau perbedaan yang paling kerasa banget di Jerman itu kan maksudnya kerja dengan orang internasional tuh Mas. Perbedaannya apa? Oke, perbedaannya kalau orang sini itu kan mendedikasikan hidupnya untuk kerja. Iya. Jadi karir itu adalah segalanya. Kalau di Indonesia kan keluarga penting, kemudian orang tua penting, kampung halaman penting. Kalau di sini kan orang itu mendedikasikan hidupnya untuk kerja. Jadi budaya orang kerja di sini itu memang mati-matian ya. Jadi mereka itu kalau kerja all out gitu loh. Jadi kalau memang dia biar bisa kerjanya bagus harus sekolah lagi, mereka akan lakukan itu. Bahkan ketika usianya udah dewasa, ketika mereka melihat ini perlu untuk produktivitas kerja saya, mereka akan kerja. Makanya banyak kayak penemuan teknologi, kemudian mesin-mesin baru itu diciptakan di negara-negara Eropa, negara-negara Amerika itu karena memang mereka mendedikasikan hidupnya untuk kerja. Jadi kerja sampai pensiun. Nah nanti pensiun selesai tinggal menikmati masa tua. Oh, jadi prinsipnya gitu ya. Gitu, kerja sak matinya. Ya mungkin gini istilahnya, kalau di sini kamu gagal di Eropa, saya mikirnya ya. Kalau di Eropa kamu gagal, kamu kerja ya wes mati Mas. Istilahnya enggak seperti di tempat kita, misalnya kamu kerja, misalnya ya istilahnya kamu gagal bangkrut, kamu masih bisa pulang ke desa, bisa hidup normal, masih bisa lah dengan ngecake duit segitu. Dan istilahnya juga sempat kemarin waktu corona itu ada yang bilang, wow pulang ke ini kalau di Indonesia masih hidup bisa di hutan atau di sini nggak bisa karena apa? Kalau pas musim adem, musim dingin lah. Pas musim dingin itu bayangin yang jopo, wah kamu nggak bisa di luar. Es gendutnya sepira awakmu nggak iso. Wah, lalu dingin pokoknya. Lalu dingin dan sakit, ya. Bener. Dan kalau tempat kita kepanasan masih bisa masuk ke mesin ATM. Kalau di sini tidur di ATM nggak boleh ya. Tapi banyak loh homeless di sini tuh. Homeless banyak. Tapi homeless juga mereka digaji pemerintah teman. Iya dikasih uang makan lah. Tapi ya nggak banyak lah istilahnya. Iya. Ini yang pertanyaan pertanyaan Indonesia banget lah. Gaji di sini berapa Mas? Oh, gaji di sini Kalau di Jerman itu kan ada gaji minimal standar itu sekitar
kalau saya nggak salah itu terakhir UMR lah istilahnya. UMR ya, Mm. per jam ya kalau di sini itu per jam. gaji per jam itu sekitar 9 euroan, 9 sekian euro. sen gitu. 9 euro kalikan 17.000 ya 130-an lah. Ya sekitar 130 itu per jam. Per jam. Kerjaan itu ada dua macam di Jerman. Yang pertama kerja paruh waktu, Freelance ya istilahnya. freelance atau Part-time ya, bukan freelance, part-time. Part-time itu gajinya sekitar ya 500 kayak gitu. 500 euro. 500 euro. Nah kalau kerja full time itu seminggu 40 jam. Jadi itu tadi 130.000 kali 40 per minggu. Berarti 40 jam kali 9 lah. Songo ping 4 32 3.000 enggak ding. Ya 320 per minggu. Per minggu. Berarti per bulannya sekitar 1.060 lah. 1.060. Masih malah kon ngupdate 1.060. Ya sekitar 17 juta, Mas. Ya sekitar semono nek ketok yo oke ya, maksudnya nek dibanding iya, kamu jangan ngitung 1.000 itu berarti di Indonesia 17 juta. Perbandingannya gini ya, Mas. Jenengan yang ini membenarkan. UMR di Jogja benar 1.500.000 1.700.000 lah. 1.700.000 per makan 10.000. 10.000 atau 20.000. Itu kan sekitar 2%-nya. Di sini juga sama aja, misalnya gajinya 1.000 katakanlah kayak gampang. per makannya 10 euro. Untuk kos-kosannya di sini per minggu berapa, Mas, kos-kosan? Wah, per bulan 400 500 lah. 400 500 banyak pokoknya. Uangmu itu banyak hilang di tempat tinggal, asuransi. Ya sama hitungannya sama, Thomas. Berarti kalau tempat kita gaji 1.700.000 atau 2 juta, kos-kosan 500 sama. Sama hitungannya, cuma beda di nol ya. Beda di nol. Jadi kamu jangan mikir kalau orang kerja di Eropa itu duitnya banyak, yang buat hidup aja sudah ngos-ngosan. Cuma menurut saya perbedaannya itu sedikit nggak adil. Karena apa? Barang yang dibeli di Indonesia itu barang-barang Eropa. Katakanlah gini, Mas. Beli iPhone harganya 5 juta. Kalau di sini kan berarti 300 euro lah. 300 euro. Kalau orang kita kan 5 juta harus 3 kali gaji. Nah, kalau orang sini kan 1 kali gaji cuma bedanya di situ. Dan kalian masih mikir orang luar negeri itu kaya karena dari situ. Gitu. Benar, Mas, benar. Terus kenapa orang luar negeri itu bisa dipikir kaya? Karena apa? Mereka travel kemana-mana, Mas. Bener lah. Travelnya ke negara-negara murah. Negara murah, negaranya dewi kuwi. Ya, itu. Dan mereka juga nggak mikirin sekolah anak, karena sekolah gratis. Sampai kuliah apa sampai SMA ya sih, Mas? Sampai sebenarnya kuliah juga gratis, sampai cuma tempat tinggal aja yang bayarin. Nah, kuwi. Jadi ora ono istilah tompo rapot bingung bayar sekolah SPP nggak ada. Tapi kamu jangan marah kalau kamu di Eropa, kamu kerja ada potongan pajak sekitar berapa persen, Mas? Wah, 20-30 lah sampai 20-30%. Jadi ibaratnya kamu gaji 1.700.000, kamu dipotong 400.000, kamu cuma nerima 1.100.000, jangan marah. Tapi itu fungsinya untuk rumah sakit, asuransi, nanti yang bayar lagi, sekolah. Jadi sama pensiunan. Wah ya di sini nggak harus pegawai negeri ya dapat pensiun ya, semua orang. Berarti kan itu sama aja istilahnya apa ya? Istilahnya kita nabung toh, Mas. Iya, benar. Istilahnya nabung tapi bisa diambil besok pas pensiun toh. Iya. Jadi kayak gitu memang. Jadi kalau katakanlah gajinya itu tadi 1.700.000, kita cuma dapatnya 1.100.000 atau 1.200.000. Itu nanti ketika kita tua, usia pensiun itu kalau di sini kalau nggak salah 55 tahun. 55 tahun. Kita 55 tahun bekerja, itu nanti kalau udah tua, udah nggak usah kerja lagi dan akan digaji dengan pajak yang kita bayarkan sampai mati. Ya, tabungannya lah istilahnya, tabungannya ya ibaratnya di Indonesia kan sekarang ada asuransi hari tua ya, sama lah kayak gitu, tapi di sini wajib itu harus ya. Asuransi juga wajib di sini karena wajib. Ya apa-apa mahal istilahnya, Kak. Ya
kamu misalnya servis motor, servis mobil itu kalau kamu nggak bayar asuransi per bulan kerosok banget itu. Oh ya, dan ini teman saya sudah punya SIM. Waduh. Sorry mau nganune entek. Entek kuota nih. Oh ya, tadi ngobrolin SIM. Iya. SIM berapa Mas di sini bikin? Mendo kroso kowe sing ndong kroso nembak 1 juta we larang mendo kroso. Aduh, jangan dirupiahkan lah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa orang. Ya. Enggak orang kita tuh sukanya yang seperti itu. Ya sekitar 2.500 euroan lah ya. 2005 1034. Tak hitung. Tak hitung. Ben aku 40 jutanan. Ya, sekitar Ya 34 2000 itu 34. Iya. Oke, penggi 17.000. Iya. Piro? 42. SIM kuwi nek mobilmu tronthong larang SIM-e ya ora. Iya, benar. Dikir 42 juta dan itu prosesnya harus sekolah dulu, terus dan ada ujian teori. Ujian teori dan kuwi ra iso nembak ya. Gak iso nembak. SIM kene iso tembak ra iso ya Gak iso, sini. gak iso. Di sini nggak ada transaksi dengan Polisi. pemerintahan Heeh. dalam bentuk uang cash, nggak ada. Nggak akan ada transaksi seperti itu. Semua dalam bentuk digital. Jadi ketika kita harus membayar, maka kita harus transfer atau kita ke ATM BRI lah istilahnya nggone dhewe lah. Heeh. Sing enggak nih yang maksudnya tilang-tilang beneran kan BRI itu. Oh ya. Transaksi cash itu nggak ada di sini. Ah, oke. Nggak akan pernah ada ya. Oh, oke. 42 juta lur. Gue enggak usum lur. Iya, jadi di sini itu jangan kaget ya kalau ada SIM itu lebih mahal daripada mobil. Iya. Karena mobil itu dengan 1.500 kita udah bisa dapat, Mas. 1.500 itu 20 juta lah. Iya, saya pernah lihat Mas itu di pinggir-pinggir jalan tuh ada showroom jual mobil BMW ya, Lur. BMW. Saya pernah lihat BMW itu harga 700 euro. BMW tahun 97. Jadi kamu bisa dengan SIM bisa beli 4 mobil. Ya, tapi kalau ketahuan naik mobil tanpa SIM, wah. Iya, betul. Bisa penjara kamu. Penalti nih. Karena membahayakan nyawa orang lain. Iya, gitu. betul. Kalau di sini memang penting gitu. sekali. Benar. Ra koyo nggone dhewe sing numpak truk kae cah cilik-cilik ya. Wah. Beda. Iya, benar. Di sini nggak boleh kayak gitu. Betul. Ya, Dan ya. SIM-nya tapi untuk seumur hidup ya? SIM untuk seumur hidup kalau SIM di sini seumur hidup ya. dan berlaku di negara-negara Eropa lainnya. Dulu berlaku di Inggris juga, sekarang nggak. Oh ya, Brexit ya. Ya, Brexit itu Inggris keluar dari Uni Eropa. Oh ya. Dan kalau mau digunakan di Indonesia kita bisa mengajukan SIM internasional, itu nanti ada biayanya berapa lah, sekitar 500.000. Nanti ada masa berlakunya 3 tahun atau 4 tahun kayak gitu. Bisa diperpanjang. Murah Tapi SIM saya bisa dipakai di sini kok Mas? Bisa benar. Tapi cuma maksimal 5 bulan. Benar, 5,5 tahun lah kalau nggak salah itu. SIM internasional Indonesia itu bisa digunakan di sini. Iya, tapi fotoku wis burem. Dan juga di sini SIM-nya cuma 1 ya, bisa buat naik mobil sama naik motor. Ya. Kalau truk beda lagi. Kalau truk di sini isinya wong Polandia. Iya. Nah, jadi dulu sih pernah saya lihat di Autobahn. Itu orang-orang Polandia. Itu minggu nggak boleh jalan dan mereka sama kayak tempat kita warung doyong gitu. Mereka nyetel musik, ngebir, terus musiknya dulu itu sama itu. Sama itu. Selera supir ya. Nggak ngono kuwi, tapi ya truk di sini nggak sama kayak tempat kita, belakangnya ada tulisannya. Ono gambar. Atau apa fotonya Ariel Noah. Apa piye? Sopo iki sing anyar. Lali rupane ling rasane. Wis ngono kuwi. Ini ra ono ya sayange, wah jane apik. Tapi jane apik loh, karena juga kan mereka kalau nyopir itu antar negara loh. Mereka dari Polandia sampai Belanda. Lali rupane mung eling rasane. Kas kacau cangkem. Wah, wis ra apa-apa negarane wong. Penake ngene iki ya, di negara orang tuh enggak ada yang tahu kita ngobrol apa, ngerasani mbak ameh ngopo. Ngerasani tonggo neradong to. Oke, closing statement apa ya? Kalau buat teman-teman yang
di Indonesia mau coba cari kerja di Jerman, saran-sarannya gimana Mas? Oke, saran paling penting sih menurut saya bahasa ya, entah itu Bahasa, ya, bahasa Jerman atau bahasa Inggris. Mm-mm. Itu penting sekali. Kalau emang teman-teman nggak mau belajar bahasa Jerman, bisa pakai bahasa Inggris. Ada banyak perusahaan yang nerima, dan selama memang teman-teman punya kualifikasi yang bisa diterapkan di sini, dan teman-teman yakin itu layak dicoba. Jadi kalau bahasa itu paling penting, karena ketika kita memahami bahasa, kita bisa tahu di mana perusahaan membutuhkan lowongan, karena semua pekerjaan di sini itu selalu ditampilkan di website, Mas. Itu penting sekali. Itu ketentuan perusahaan untuk menunjukkan bahwa mereka itu terbuka. Jadi semua tenaga yang dibutuhkan itu akan dipublish di internet, dan itu pakai bahasa Indonesia, bahasa Jerman atau websitenya masih ingat salah satu apa namanya Mas? Atau salah satunya milik ketenaga kerjaan Jerman ya, Arbeitsagentur namanya. Arbeitsagentur. Nah, itu arbeitsagentur.de. Oh ya, .de saya pernah lihat ya. Itu semua pekerjaan ada di situ. Jadi kalau teman-teman punya kapasitas atau kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan di situ, nanti akan dibantu, Mas. Nanti akan dibantu, akan disupport oleh tim Jerman. Akan untuk bagian masalah visa dan bla 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 ya. Akan diberi panduan lewat video call. Jadi memang Jerman itu membutuhkan tenaga berkualifikasi, karena itu tadi angka kematian itu lebih sedikit dibandingkan. Kalau teman-teman punya kualifikasi itu bisalah dapat pekerjaan di sini, karena itu tadi fakta yang belum banyak orang tahu. Orang Jerman itu kan malas punya anak karena itu dianggap mengganggu karir. Dan akibat sedikitnya tenaga muda, mereka butuh tenaga asing yang memiliki kualifikasi. Betul. Jadi kalau teman-teman merasa bahasanya mempunyai kualifikasi, mempunyai kualifikasi itu artinya pernah kuliah, itu nanti jasanya bisa disetarakan di sini dan mencari pekerjaan yang sesuai di sini. Gitu. Jadi istilahnya kalau di Eropa ya, kita ngomongnya di Eropa dan di Jerman itu populasinya sedikit dari tempat kita ya. Jadi mereka membutuhkan orang-orang tenaga ahli yang dari tempat kita. Jadi kadang juga orang kita kan minder Thomas. Minder dengan ahlinya, misalnya bisanya cuma segini. Aslinya nggak apa-apa sih. Pengalaman saya dulu di kapal pesiar juga aslinya skill kita itu udah mumpuni kalau untuk di luar negeri. Cuma isinan, kita itu orang isinan. Dan orang kita tuh apa-apa iso Mas. Tapi nggak sampai maksimal istilahnya. Jadi ada bule itu istilahnya mereka ngomongin orang Indonesia itu 90% laki-laki Indonesia bisa main gitar. Londo nggak ada. Rano waktu. Bener itu. Gone dhewe karena iso gitar zaman dulu bisa buat nyari cewek. Sekarang DJ. Sekarang DJ ya, gitar apa ayu. Oke, udah segitu aja. Ya. Ini nanti pulang tuh sekitar 20 menitan ya dari sini ya? Ya, 20 menit lah sampai. 20 menit, tapi kalau di tempat kita ya sejam. Karena 20 menit lewat autoban toh. Autoban itu kayak jalan tol tapi gratis. Itu connect ke semua negara ya. Semua negara gitu. Ya, benar. Oke, gitu aja pengalaman orang Indonesia yang udah 3 tahun di Jerman. Banyak keluh kesah. Dan itu rasanya gimana ya, seneng ya kita ketemu sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang Jogja. Kangen ngomong Jawa. Iya betul, dan di sini kan ngomongnya ngono kayak wah wis rasane pengen tak kayak tolak angin ngono lho, telake iki men lunyu lho nek ngomong. Tapi ya memang dasar bahasanya. Iya biasa. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Besok ngobrolin apa lagi saya nggak tahu. Pokoknya vlog ini diambil positifnya. Koyo khotbah malah. Ya pokoknya gitu aja. Yang buat teman-teman mau kerja atau kuliah di Jerman, bisa dicari syarat-syaratnya banyak di internet. Oke, cus, monggo. Assalamualaikum.